Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Putri Indasari dengan NIM 2014-050001 dari kelas TBIA. Baiklah, dalam video kali ini dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah English Language Teaching Assessment. Baiklah, adapun materi yang akan saya jelaskan dalam video kali ini di mata kuliah English Language Teaching Assessment adalah tentang teknik tes dan non-tes evaluasi hasil belajar. Nah, jadi di dalam evaluasi hasil belajar itu terdapat teknik dalam melakukan penilaian atau evaluasi dari pembelajaran tersebut, yaitu teknik tes dan non-tes. Apakah teknik tes dan non-tes tersebut? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dalam evaluasi pembelajaran itu dapat dilakukan dua teknik untuk mengukur seberapa mampunya siswa dalam memahami pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi, kita akan bahas satu persatu apa itu teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama, kita bahas dulu tentang teknik tes. Teknik tes merupakan cara atau kiat yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya untuk melaksanakan kegiatan pengukuran atau penilaian, di mana cara yang akan dilakukan oleh seorang guru itu bisa berupa memberikan pertanyaan, memberikan pernyataan, atau memberikan serangkaian tugas yang harus diselesaikan oleh siswanya untuk mengukur seberapa paham siswa tersebut dalam pembelajaran. Contohnya, ketika seorang guru bahasa Inggris ingin menguji siswanya apakah dia paham dengan pembelajaran yang telah dilewati, maka guru itu bisa memilih salah satu, misalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan lewat lisan maupun tulisan. Nah, bisa juga seorang guru tersebut memberikan rangkaian tugas. Adapun tugas yang bisa dilakukan untuk menilai seberapa paham siswa tersebut terhadap materi. Berbanding terbalik dengan teknik tes, teknik non-tes merupakan teknik yang dilakukan tanpa menggunakan tes. Maksudnya tanpa menggunakan memberikan pertanyaan, tanpa menggunakan memberikan tugas, tapi dilakukan lewat pengamatan secara teliti tanpa menguji peserta didik. Nanti untuk contoh dan jenis-jenis dari teknik non-tes tersebut akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis tes maupun jenis-jenis non-tes, terlebih dahulu kita membahas tentang istilah-istilah yang terdapat di dalam tes. Sudah ada 4 yang dituliskan di dalam PPT. Yang pertama tes, yang kedua testing, yang ketiga tester, dan yang keempat tasting. Nah, kita bahas satu persatu dimulai dari tes ya. Jadi, yang pertama itu tes. Tes adalah cara, bahan, alat yang digunakan dalam melakukan proses penilaian atau pengukuran tadi. Nah, misalnya kita menggunakan teknik tes ini dengan cara memberikan tugas. Tugasnya seperti apa, bagaimana caranya, kapan dilakukannya, itu mungkin dipersiapkan di dalam tes. Nah, yang kedua itu ada testing. Testing adalah waktu pelaksanaannya itu kapan, atau saat ini melakukan tes, berarti itu adalah testing. Waktunya saat melakukan itu adalah testing. Yang ketiga tester. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar tester itu di makanan. Nah, tester itu bisa jadi sebagai eksperimen atau percobaan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, jadi di sini tester itu orang yang membuat soal. Misalnya diberikan soal ya kepada siswanya oleh gurunya, diberikan soal uji coba. Nah, guru tadi, terus murid tadi yang diberikan soal itu adalah tester. Tester untuk melakukan tes melalui soal, melalui pemberian soal, memberikan pertanyaan. Nah, itulah disebut tester. Dan yang keempat itu testing. Testi adalah orang yang dikenai tes. Maksud orang yang dikenai tes adalah siapa yang dikenai tes, siapa yang mengikuti ujian, siapa yang mengikuti tes. Contohnya kayak di sekolah, kita ada ujian kan. Nah, jadi orang yang ikut ujian atau siswa lah ya yang biasanya ikut ujian lah, itulah mereka testinya. Orang yang menerima soal, orang yang menerima pertanyaan, atau orang yang menerima tugas, itu adalah testing.
Selanjutnya kita bahas tentang fungsi tes. Di dalam PPT sudah ada 2 fungsi tes. Yang pertama itu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Nah, maksudnya sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, yaitu dalam suatu jangka tertentu seorang peserta didik itu sudah dapat berkembang atau masih tetap sama saja apa yang dia dapatkan dari awal sebelum dia mempelajarinya. Misalnya di dalam pembelajaran bahasa Inggris, seorang siswa itu yang awalnya hanya sedikit mengetahui apa itu grammar dan rumus-rumus dalam grammar, itu setelah mempelajari itu sudah berkembang pengetahuannya tentang pembelajaran grammar tadi. Yang awalnya hanya tahu rumus present, simple present. Nah, sekarang dia sudah bisa menuliskan contohnya. Berarti itu dia sudah ada perkembangan dalam pembelajaran tentang grammar. Nah, itulah sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, sebagaimana sudah berkembangnya seorang siswa dalam memahami suatu materi dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Nah, jadi setiap dalam pembelajaran itu kan ada program atau ada target yang hendak dicapai. Dari situ, dari tes itu, sebagaimana udah dicapai atau belum, apa targetnya tadi, apa goalsnya tadi. Misalnya dalam pembelajaran grammar, seorang siswa itu dapat menuliskan tentang present tense, present simple, present continuous, misalnya itu ya. Dia sudah dapat melakukannya atau belum, sudah tercapai belum tujuannya, siswa itu dapat menuliskan itu. Nah, itu sebagai pengukur keberhasilannya, berhasil atau tidak seorang guru, atau cara yang digunakan oleh seorang guru dalam mencapai tujuan yang dia inginkan tadi, sesuai dengan tujuan program pembelajaran yang ada untuk siswa dapat menuliskan grammar dengan baik dan benar. Nah, jadi tentang tes tadi kita sudah membahas tentang 2 ya. Ada istilah-istilah di dalam tes dan ada tentang fungsi dari tes. Selanjutnya kita akan membahas penggolongan tes, dimana penggolongan tes ini sangat banyak macamnya, yaitu ada 6. Yang pertama berdasarkan fungsi dari tes tersebut, yang kedua berdasarkan aspek psikis, yang ketiga penggolongan lainnya, maksudnya selain dari yang ada, itu ada juga penggolongan lain-lainnya namanya, dan yang keempat ada segi waktu yang disediakan, dan yang kelima ada bentuk respon, dan yang keenam cara mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban. Untuk pembagian-pembagian dari penggolongan tes ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penggolongan tes. Yang pertama yaitu sesuai atau berdasarkan dengan fungsinya. Nah, di dalam penggolongan tes berdasarkan fungsinya seperti yang sudah dilihat di dalam PPT ini, bahwa ada 6 juga pembagiannya. Yang pertama tes seleksi, yang kedua tes awal, yang ketiga tes akhir, yang keempat tes diagnostik, yang kelima tes formatif, dan yang keenam itu tes sumatif. Nah, baik kita masuk satu persatu. Yang pertama yaitu di bagian tes seleksi. Biasanya mendengar kata seleksi ya. Jadi seleksi ini biasanya kan kita untuk masuk atau untuk mengikuti apa gitu, kegiatan tertentu. Misalnya kita mau mengikuti suatu lomba, otomatis kita kan diseleksi terlebih dahulu. Nah, sama juga dengan arti atau maksud dari tes seleksi ini, di mana tes ini dilakukan ketika kita atau seorang siswa ingin masuk atau mengikuti ujian ya. Jadi tes seleksi ini bisa dikatakan sebagai ujian. Misalnya ujian sekolah atau ujian apa gitu. Misalnya dia ingin masuk ke perguruan tinggi, itu kan ada tesnya. Nah, itu juga disebut dengan tes seleksi. Fungsinya untuk masuk ke dalam perguruan tinggi tersebut yang dia inginkan, itu dites. Namanya itu tes seleksi. Nah, yang kedua itu tes awal. Tes awal ini mungkin bisa dikatakan sebagai pretest. Nah, sebelum seorang guru itu memberikan materi hari ini, misalnya tentang tes naratif. Nah, seorang guru itu bisa memberikan soal-soal dengan secara umum ya, konteksnya secara umum kepada siswanya. Apakah siswa ini sudah tahu dasar-dasar dari tes naratif ini? Jadi guru tuh tahu seberapa kemampuan siswanya tentang tes naratif.
Ada juga yang memberikan tes awal ini yaitu untuk mereview materi-materi sebelumnya. Nah, tergantung guru itu goalsnya untuk apa terlebih dahulu. Misalnya kalau dia untuk tahu siswa itu masih ingat atau tidak dengan materi sebelumnya, mungkin emang iya tes awal sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, guru itu mereview apakah siswa tersebut masih ingat atau tidak dengan pembelajaran sebelumnya. Karena kan biasanya materi-materi itu kan berkaitan satu sama lain. Materi 1, materi 2 itu biasanya berkaitan. Nah, sedangkan jika guru ingin tahu apakah siswa sudah tahu secara umum tentang materi yang akan disampaikan di hari itu, nah guru itu juga memberikan post-test kepada siswanya gitu kan. Pretest kepada siswanya agar guru itu tahu sebagaimana kemampuan atau pengetahuan siswa tentang pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, setelah itu masuk kepada tes akhir. Nah, tes akhir ini merupakan post-test atau tes yang udah akhir, ujian tengah semester, ujian akhir semester, di mana tes akhir ini dilaksanakan sebagaimana siswa itu tahu sampai mana batas dia, guru itu juga tahu gitu seberapa paham siswa tersebut terhadap materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk di tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini dilakukan untuk mereview atau follow up ya, sebagaimana dari pembelajaran atau materi-materi sebelumnya itu materi mana yang paling dianggap sulit oleh siswanya. Jadi di sini tes diagnostik itu bisa diartikan sebagai tes untuk mengetahui kesukaran yang paling dominan dialami siswa. Misalnya dari pembelajaran bahasa Inggris kan banyak materi. Nah, mungkin di dalam bahasa Inggris yang sebanyak itu, siswa ini sangat kesulitan atau banyak siswa yang kesulitan dalam pembelajaran grammar contohnya. Nah, itu bisa dilaksanakan tes diagnostik oleh seorang guru. Nah, selanjutnya itu ada tes formatif, di mana tes formatif ini bisa dikatakan sebagai ulangan harian. Sebagaimana tadi dikatakan kalau pretest itu kan ulangan, itu adalah tes awal sebelum kegiatan pembelajaran atau sebelum pembelajaran itu disampaikan oleh seorang guru kan. Nah, jadi kalau tes formatif ini bisa kayak ulangan harian. Nah, jadi tes formatif ini bisa diartikan sebagaimana sudah terbentuknya, sebagaimana sudah pahamnya seorang siswa terhadap materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara ulangan harian. Dan yang terakhir itu adalah tes sumatif. Nah, tes sumatif ini biasanya dilakukan untuk mengisi ijazah. Kan kalau misalnya kita akan tamat SMP, akan tamat SMA, itu kan biasanya untuk ijazah ya, kita ada ujian tuh macam-macam, mungkin ada tryout, ada UT, ada ujian akhir sekolah. Nah, jadi tes sumatif ini bisa jadi sebagai alat untuk dimasukkan nilainya ke dalam ijazah. Nah, itu bukan mungkin ya, tapi emang itu tes sumatif itu dimasukkan nilainya ke dalam, atau biasanya emang dimasukkan nilainya ke dalam ijazah tadi gitu. Nah, misalnya contohnya yang bisa dimasukkan dalam ijazah tuh kan ada 2 tuh nilainya, kan timbal balik tuh ijazah kan. Nah, yang itu kan ada nilai UN, ujian nasional, dan di sampingnya juga ada ujian akhir sekolah. Nah, kalau UN itu kan ada 4 mata pelajaran, dan kalau UAS, ujian akhir sekolah itu tuh ada mata pelajaran yang banyak. Nah, itu biasanya dilakukan tes sumatif oleh sekolah, itu namanya tes sumatif karena itu untuk mengisi nilai-nilai yang ada di dalam ijazah gitu. Selanjutnya kita masuk penggolongan tes berdasarkan aspek psikis, yaitu ada 5: tes intelijensi, tes sikap, tes hasil belajar, tes kemampuan, dan tes kepribadian. Nah, jadi di sini yang pertama itu tes intelijensi. Jadi tes intelijensi ini dilakukan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Yang kedua itu tes kemampuan. Kemampuan ini adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang tersebut memiliki keahlian khusus. Misalnya kan seseorang ini ahli di dalam matematika mungkin, atau ahli di dalam bahasa Inggris, jadi itu dilakukan tes kemampuan. Kemampuan yang mana yang khusus yang dia miliki gitu, yang lebih condong kemana kemampuannya. Selanjutnya itu ada tes sikap. Tes sikap itu dikatakan sebagai tes
bagaimana seseorang atau bagaimana siswa menjadikan diri dia di dalam suatu kondisi. Misalnya, dia gimana cara merespons seseorang dalam saat marah, bagaimana cara dia merespons seseorang di saat nangis, dan itu dilakukan tes sikap, bagaimana sikap dia dalam menghadapi situasi atau kondisi seperti itu. Nah, yang keempat itu ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini untuk mengukur bagaimana cara siswa misalnya berpakaian, bagaimana cara berbicaranya, karena kita di dalam pembelajaran itu bukan hanya tentang kepintaran, kecerdasan, rajin, tugas-tugas atau segala macam, tapi tes kepribadian ini juga perlu dilakukan. Dengan cara apa itu tergantung gurunya nanti ingin melakukan dengan cara apa. Nah, biasanya yang dinilai itu yaitu cara dia berbicara kepada gurunya, cara dia berbicara kepada teman dia, kesopanan dia, cara dia berjalan, mungkin bisa juga cara dia bicara, cara dia berjalan, cara dia berpakaian, cara dia bergaul, itu dinilai di dalam tes kepribadian. Dan yang terakhir yaitu tes hasil belajar. Tes hasil belajar sama seperti yang sudah-sudah, yaitu tes ini bisa dilakukan dengan pemberian tugas itu untuk mengetahui sebagaimana dia sudah paham akan materi yang akan diajarkan. Nah, jadi di dalam pembelajaran itu bukan hanya saja kecerdasan yang dinilai, bukan hanya saja kemampuan khususnya saja yang dinilai, bukan hanya sikap dia dalam menghadapi situasi saja, atau dengan tampilannya saja, atau dengan dia rajin buat tugas saja, tidak. Tapi tes yang baik itu dilakukan ketika semua aspek itu terjalankan, atau semua tes itu mungkin dilaksanakan dari 5 mungkin bisa dilaksanakan 3 untuk memenuhi standar. Biasanya sekolah itu memiliki beberapa standar sendiri untuk dalam melakukan tes apa yang dibutuhkannya. Nah, masih membahas tentang penggolongan tes, yaitu ada penggolongan lain-lainnya. Di sini penggolongan lain-lainnya terdapat 2, yaitu tes individual dan tes kelompok. Tes kelompok ini orang siswa dihadapkan dengan satu orang lainnya. Nah, misalnya siswa ini berhadapan langsung dengan gurunya untuk melaksanakan tes, atau seorang gurunya menyuruh siswa ini berdua, misalnya mereka disuruh berdialog atau bagaimana. Nah, nanti gurunya menilai itu adalah tes individual antara satu dengan satu, bukan dengan yang rame-rame. Nah, lanjut dengan tes kelompok. Tes kelompok ini bisa jadi nanti siswa itu dibagi sama gurunya dalam satu kelompok besar, berempat, berlima, atau bersepuluh lah bahkan. Nah, diberikan mereka tugas sama gurunya. Nah, dari tugas itu guru tuh juga melihat siapa saja yang bekerja. Nah, nanti ujung-ujungnya dilihat hasilnya, produk apa yang mereka hasilkan tersebut, apakah cocok produk mereka dengan apa yang diinginkan, atau apa yang disampaikan gurunya sudah cocok atau belum. Nah, dari situlah guru menilai hasilnya belajar siswa itu melalui tes kelompok, karena tadi sudah dibentuk kelompok kan. Nah, ada lagi dari segi waktu yang disediakan. Yang pertama ada power test dan speed test. Nah, power test ini waktu yang digunakan untuk mengerjakan tes ini tidak dibatasi, tidak dikasih deadline-nya. Nah, sedangkan speed test itu waktunya dibatasi. Misalnya kayak kita ujian di sekolah, ujian UAS, UTS, itu bisa jadi kan ada yang 1 jam 40 menit, ada yang 60 menit, itu kan macam-macam. Nah, berarti itu termasuk speed test, karena kita dibatasi dalam jangka waktu sekian, kita harus bisa menyelesaikan misalnya 40 soal, 20 soal, 50 soal. Nah, itu dari segi waktu yang disediakan. Nah, selanjutnya ini yang terakhir penggolongan dari tes tadi, yaitu ada 2 lagi, dari bentuk responnya dan dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu dari bentuk responnya. Jadi sebenarnya seseorang memberikan pertanyaan atau memberikan soal itu kan kita bukan harus menjawabnya dengan satu cara, tetapi di sini ada 2 cara, yaitu verbal test dan non verbal test. Nah, yang pertama itu verbal test. Verbal test itu orang yang memberikan pertanyaan tadi menginginkan jawaban itu berupa kata-kata atau berupa kalimat, baik itu secara tulisan maupun lisan. Seorang guru memberikan soal atau pertanyaan kepada siswanya, siswanya harus menuliskan apa jawaban dari pertanyaan si guru tadi. Nah, sedangkan non verbal test itu memberikan jawaban bukan dari
tulisan maupun lisan, tapi dari tingkahnya, dari perbuatannya. Nah, itu adalah beda verbal dan non-verbal. Sedangkan verbal itu bisa berupa tulisan maupun lisan, yaitu berupa kata atau kalimat. Sedangkan non-verbal itu dari tindakan atau tingkah laku, atau ya perkataan, bukan perkataan ya, tingkah laku, cara dia gitu, dari tindakan lah kalau untuk non verbal. Tapi kalau verbal tadi sudah dikatakan dia dari kata-kata atau kalimat. Selanjutnya yang terakhir, dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban. Sini ini ada tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis di sini seperti biasa kita diberikan soal kepada gurunya, terus kita nanti disuruh melingkar-lingkar, atau kita disuruh ngilang, atau nanti esai itu kita disuruh membuat jawaban titik-titik. Siapa nama presiden sekarang? Kita tulis siapa namanya, atau nanti ada pilihan ganda, bisa ditulis panjang. Nah, itu adalah tes tertulis. Sedangkan tes lisan, kita berhadapan dengan guru kita, nanti ditanya, Putri, apa maksud dari ini? Nanti langsung dijawab. Nah, itu merupakan tes lisan, yaitu secara langsung, tidak dituliskan di dalam kertas gitu. Oke, itulah tadi penggolongan-penggolongan dari tes. Sudah dibahas juga fungsinya, sudah dibahas juga penggolongan-penggolongannya, pengertiannya, dan istilah-istilah yang ada dalam tes. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang teknik dalam non-tes. Jadi teknik dalam non-tes ini ada 4 cara yang bisa dilakukan di dalam untuk kita melakukan pengukuran tanpa melalui tes. Yang pertama pengamatan, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, dan yang keempat pemeriksaan dokumen. Nah, yang pertama itu pengamatan atau observasi. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kita langsung turun ke lapangan. Maksudnya kita langsung ke sekolah. Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat kesukaran pembelajaran matematika atau bahasa Inggris di suatu sekolah, itu kita bisa langsung mengamatinya, atau suka atau tidaknya seorang siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris, kita bisa langsung ke sekolah tersebut untuk melakukan pengamatan. Bagaimana cara mengamatinya? Mungkin ada standar-standar tertentu yang telah dilakukan atau yang telah dibuat kisi-kisinya oleh seorang peneliti tadi, mungkin dari cara dia bertindak atau dari cara dia merespon gurunya. Nah, itu mungkin langsung bisa diamati di lapangan, fenomena seperti apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Nah, biar tidak menduga-duga, biasanya seseorang langsung melakukan observasi atau pengamatan di lapangan. Jadi sesuai yang di lapangan itu juga yang bakal dijadikan hasil nantinya. Selanjutnya wawancara atau interview. Nah, dalam wawancara atau interview ini biasanya dilakukan seseorang itu saling interaksi satu orang dengan satu orang yang lain gitu, dengan cara tanya jawab secara langsung lisan ya. Nah, di dalam wawancara ini ada wawancara terpimpin dan wawancara tidak terpimpin. Dalam wawancara terpimpin ini sudah dibuatkan list pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus ditanyakan dan harus dijawabkan oleh si responden tadi. Misalnya ditanyakan, menurut kamu apakah bahasa Inggris itu sulit? Nah, itu udah ada listnya pertanyaannya. Sedangkan wawancara tidak terpimpin itu bisa ada pertanyaan baru yang muncul, atau pertanyaan tersebut natural saja keluar ketika di lapangan, tidak harus terbuat listnya, bebas. Nah, tidak harus juga membahas itu aja. Misalnya kita temanya tadi apakah suka seorang siswa itu belajar bahasa Inggris, tidak harus bahasa Inggris terus yang dibahas, bisa bahas ke yang lain terlebih dahulu, karena itu tidak terpimpin, tidak terstruktur, tidak harus seperti itu. Dan pertanyaannya itu juga bisa apa yang terjadi itu bisa jadi pertanyaan gitu kan, karena kan kadang kita lupa gitu, pertanyaan itu harusnya ditanya tapi kita tidak bertanya. Nah, itu bisa jadi namanya wawancara tidak terpimpin, karena sudah ada pertanyaan-pertanyaan atau obrolan lain yang terbicarakan di dalam wawancara tersebut. Selanjutnya angket. Angket ini bisa dikatakan sebagai pemberian pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti misalnya ada satu contoh soal kan, apakah pembelajaran bahasa Inggris itu sulit? Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Tidak, lumayan, sangat sulit, atau sulit gitu kan.
Nanti itu diisi angket itu, pertanyaan-pertanyaan itu diisi nomor 1, 2, 3 atau 4, 5. Nah, terakhir baru itu yang dinilai. Jadi seberapa banyak orang menjawab suka untuk pertanyaan nomor 1, seberapa orang menjawab tidak suka untuk pertanyaan nomor 2. Nah, itu yang kita analisis nantinya untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan bahan yang kita inginkan mengenai apa yang sedang kita teliti gitu misalnya. Selanjutnya yang terakhir pemeriksaan dokumen. Jadi pemeriksaan dokumen ini adalah mencari informasi melalui bacaan-bacaan atau dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya. Misalnya dari keaktifan siswa di dalam kelas gitu kan. Misalnya siswa ini sebenarnya aktif loh di dalam kelas. Nah, bisa jadi diambilkan dari situ saja karena dia tidak melakukan tes, diambil dari nilai ulangan, diambil dari keaktifan di kelas gitu. Nah, itu bisa diambilkan dokumen-dokumennya, dokumentasinya gitu. Bagaimana keseharian dia, tidak harus dilaksanakan tes. Nah, itulah di bagian pemeriksaan dokumen. Di teknik non-tes tadi, itulah cara-cara yang dapat dilakukan: pengamatan observasi, wawancara, angket, dan pemeriksaan dokumen. Sekian materi mengenai teknik tes dan non-tes yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan di dalam penyampaian tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.